Oke, ya. Jadi gitu ya. Jadi kita harus punya grup WhatsApp ya biar nanti lebih gampang kita berkomunikasi khususnya tugas ya, sama nilai. Nanti kita bisa berkomunikasi di grup WhatsApp atau kita bisa diskusi di e-kampus kita. Ya di kampus kita juga enak tuh gitu bisa diskusi di situ bagi materi yang mungkin malam ini kurang paham ya. Tapi nanti juga ada videonya nanti saya upload di YouTube ya untuk video pembelajaran malam ini. Oke, kita mulai aja ya. Saya share screen dulu. Ya untuk awal mungkin ya ini yang buat anak TKJ atau yang sudah mengenal jaringan ini terasa mungkin membosankan ya atau karena ya wah saya Pak ini udah hatam lah gitu. Ya tapi yang belum nah ini bisa sebagai materi baru ya. Oke, terlihat semua? Terlihat, Pak. Ya, oke. Oke, jadi agenda malam kita ini di sini saya di chapter 1 ya. Agendanya ada network classes, ada network type, ada bandwidth sama topologi. Oke, kita bahas pertama ya. Ya, ini cuma pengertian aja, pengertian komputer. Intinya jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang minimal lebih dari satu ya terhubung secara fisik. Ini fisik ini bisa diartikan kita terkoneksi secara kabel ya, kabel UTP atau juga sekarang sudah pakai wireless ya. Ya intinya terhubung secara fisik. Ya, intinya kita dalam satu koneksi yang sama ya. Secara fisik itu maksudnya seperti itu. Dan dapat apa? Dapat berkomunikasi. Ya, berkomunikasi itu macamnya bisa berkomunikasi suara, bisa gambar, atau juga berkomunikasi data. Ya, berkomunikasi dengan menggunakan apa kan gitu pertanyaan? Menggunakan protokol atau aturan tertentu. Gitu. Jadi itu adalah jaringan komputer. Sama lah, sama kayak jaringan manusia ya, jaringan kita belajar gitu. Nah, intinya lebih dari satu orang terkoneksi ya, bisa berkomunikasi pakai apa? Pakai protokol atau bahasa. Ya kayak sekarang, berarti protokol yang kita pakai adalah bahasa Indonesia. Gitu. Jadi kalau di jaringan komputer, kalau kita mau terkoneksi internet berarti pakai protokol ya TCP/IP, protokol induknya. Kalau kita mau masuk ke websitenya berarti pakai protokol HTTP misalnya, seperti itu. Nah, itu maksud dari sebuah protokol. Ya, paham ya? Nah, berdasarkan jenis traffic yang dikirimkan, jaringan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada voice network, suara, gambar, dan data network. Yang kesemuanya ini ada di WhatsApp ya. Nah, WhatsApp ini udah mengcover ini nih. Makanya WhatsApp ini ya, penggunanya banyak ya. Karena kebutuhan traffic jaringan itu semua sudah diakomodir sama WhatsApp. Itu. Ya dulu sebelum WhatsApp ada BBM ya, BlackBerry Messenger. Nah, itu kan belum bisa ngirim suara gitu, hanya baru ngirim gambar, ngirim data ya mungkin bisa ya, tapi suara belum bisa, video juga belum bisa. Nah, makanya ketika WhatsApp muncul si BBM kalah gitu. Oke. Nah, gambarannya seperti ini ya. Intinya sekarang udah seperti ini, bisa ke kirim suara bisa pakai IP phone ya. Bisa kirim video pakai video conference, bisa kirim data yaitu database server ya. Sekarang database-nya mungkin udah pakainya cloud, nggak perlu lagi database-nya disimpan di satu tempat ya, tapi bisa diakses dimanapun karena udah bentuknya cloud. Nah, seperti itu ya. Jadi ini traffic yang terjadi di jaringan komputer ya, dan kalian juga udah cukup familiar ya dengan ini. Oke, berikutnya, nah ini dasar ya, pasti anak TKJ juga udah belajar apa itu LAN MAN WAN. Ya, intinya LAN itu areanya kecil ya. Ya misalnya satu Bina Insani ya, satu kampus Bina Insani ya maksudnya LAN. Kalau MAN itu areanya lebih luas lagi. Ya, M-nya itu berarti metropolitan yang berarti adalah kota. Ya, misalnya dari Bekasi ke Jakarta, dari Bekasi ke
Bandung, nah itu masuk ke MAN. Terus lagi ada WAN, Wide Area Network. Nah, kalau untuk WAN ini, ya ini ya secara area pasti lebih jauh ya antar negara. Ya, tapi yang pasti di area WAN ini kita membangunnya tidak bisa sendiri. Ya, jadi butuh yang namanya service provider. Nah, untuk WAN. Jadi ketika kita menghubungkan WAN, ya misalnya dari Indonesia ke Malaysia lah, gitu. Nggak bisa kita membuat jaringan sendiri, jaringan private sendiri, gitu. Tapi kita harus menghubungi pihak provider. Nah, artinya misalnya Indonesia ke Malaysia, Indonesia misalnya dari Indonesia menghubungi Telkom, nah, nanti dari Malaysia menghubungi service provider apa, nanti dikoneksikan, biasanya misalnya pakai VPN. Nah, itu disebut dengan WAN. Jadi tidak bisa kita membangun jalur sendiri. Ya, kalau LAN-MAN, ya kita bisa bangun sendiri. Ya, jaringannya, bandwidth-nya bisa kita atur sendiri. Kalau WAN, jaringannya sudah harus menggunakan jasa provider. Jadi intinya gini, di jaringan itu pasti ada yang namanya, ini saya terus sini aja ya, biar enak. Ada source, ya, dan destination. Ya, ada sumber sama ada tujuan. Nah, jaringan itu begitu. Entah traffic dari sumber ke tujuan atau dari tujuan ke sumber. Nah, pokoknya bolak-balik aja itu sih traffic. Nah, kalau untuk LAN sama MAN, ini source dengan destination-nya, baik secara traffic dan secara perangkat, ini terlihat sama kita. Ya, jadi contoh kalau LAN, yang dibutuhkan apa aja sih perangkatnya? Misalnya dibutuhkan adalah ya PC dengan, ya PC pasti dengan NIC atau LAN card. Ya, kita butuh apa lagi LAN? Kita butuh yang namanya switch. Nah, itu butuh kabel ya, kabel TV-nya. Nah, ini kan berarti dari source destination-nya masih kelihatan. Misalnya si PC A ngirim data ke PC B. Si PC A berarti terkoneksi dulu ke switch, dari switch baru terkoneksi lagi ke PC B. Nah, ini terlihat gitu. Tujuannya PC A, sumbernya PC A, tujuannya PC B. Ya, jadi terlihat, terus perangkat-perangkatnya juga kelihatan. Ya, perangkatnya ya tadi, PC, yang udah plus NIC, udah ada switch, udah ada kabel. Nah, itu. Ya, untuk LAN. Sama, begitu pula dengan yang namanya WAN. Ya, MAN. MAN juga sama. Ya, misalnya bedanya kalau di MAN, ya tambahannya mungkin ya ada yang namanya, ini kan ini sama ya, ada yang namanya yang kita sebut dengan access point. Ya. Ya, jadi mungkin bedanya di sini di MAN ada yang namanya access point, AP. Nah, bedanya itu doang. Ya, intinya masih terlihat. Misalnya tadi, perangkat ini ada di Bekasi, ya semua perangkat ini. Nanti di sebelahnya lagi ada di Jakarta. Ya terlihat, ya PC yang di Bekasi, connect ke switch, switch connect ke access point nanti connect lagi ke access point yang ada di Jakarta connect lagi ke access point Jakarta connect lagi ke switch connect lagi ke PC. Nah, itu. Jadi source destination kelihatan. Nah, ini disebut ini yang sama ya antara LAN dengan MAN. Nah, beda halnya dengan WAN. Nah, ini WAN ini yang nggak kelihatan nih. Kita hanya bisa ngelihat dari
source ya. Untuk ke destination-nya kita nggak kelihatan karena si source ini akan menghubungi si pihak service provider, nanti si service provider tersebut akan menghubungkan ke destination-nya. Ya, jadi ke tengah-tengahnya ini nggak kelihatan di WAN. Nah, mungkin gambarannya nanti ada ya. Nah, ini kita lihat dulu di sini karakteristiknya. Ya, LAN tadi relatif kecil, mampu mentransfer data kecepatan tinggi, dikendalikan oleh administrator jaringan. Ini kitanya nih, ya perangkatnya ini. Ya, ini hub udah nggak ada ya, hub sekarang udah jadi switch. Nah, bridge pun juga sekarang ya udah ada di router gitu, bridge itu udah di router. Gitu. Jadi mungkin perangkatnya si LAN itu cuma switch dan router. Nah, router pun juga kalau si LAN-nya kalau pengen connect ke internet. Tapi kalau LAN yang nggak connect ke internet ya cukup switch saja, gitu switch PC yang ada Ethernet-nya. Gitu. Protokol yang umum digunakan ya Ethernet. Gitu. Karena ini adalah protokol ya end to end ya, protokol terakhirnya itu Ethernet. Nah, seperti itu. Ini untuk LAN. Oke, gambarannya seperti ini. Intinya ada 2 gedung ya. Di 2 gedung ini terkoneksi antar switch. Switch ini narik kabel ke switch yang ini gitu. Yang awalnya kalau mau sharing data, ya orang gedung B datang dulu ke gedung A, nyolok flash disk nih, ya kan, nyolok, copy, bawa lagi. Nah, kalau dengan jaringan LAN ya udah tinggal klik kanan share doang, gitu. Nanti yang yang di gedung B tinggal telepon aja, nanti pakai si IP phone. Nah, dan IP phone ini juga nggak butuh pulsa, nggak butuh paket data, karena kita sudah membuat bandwidth secara lokal. Ya, bandwidth-nya dihasilkan dari apa, Pak? Dihasilkan dari Ethernet ini. Gitu, Ethernet yang ada di PC, Ethernet yang ada di IP phone-nya, Ethernet yang ada di switch-nya, gitu. Ethernet yang ada di switch yang ini, Ethernet yang ada di IP phone yang ini. Sama ya, mungkin si kabelnya ya, kabelnya yang bagus juga ya. Karena mempengaruhi juga, kabel yang bagus, penghantarnya bagus. Gitu. Tapi secara bandwidth itu dihasilkan dari si port-nya switch, portnya si NIC PC maupun NIC yang ada di IP phone. Nah, itu bandwidth lokalnya itu dihasilkan dari itu. Ya, makanya ketika kita menggunakan jaringan LAN untuk yang lebih optimal, berarti kita harus memilih switch yang memiliki speed yang tinggi ya, Ethernet-nya. Berarti udah nggak pakai Ethernet lagi, minimal udah pakai pas Ethernet atau pakai gigabit Ethernet gitu. Dan si PC-nya pun juga harus kita ganti Ethernet-nya gitu, disamakan dengan yang ada di si switch ini. Jadi kalau switch-nya udah gigabit Ethernet ya, kalau mau optimal ya PC-nya juga harus di gigabit Ethernet. Kalau PC-nya masih Ethernet, nanti speed-nya akan turun, dia akan ngikutin yang speed-nya Ethernet, bukan speed-nya gigabit Ethernet. Nah, jadi seperti itu ya. Ini yang LAN. Nah, berikutnya kita ngomongin lagi yang MAN, karakteristiknya. Ya, karakteristik MAN ini relatif besar, mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi, masih tinggi ya, dikendalikan oleh administrator jaringan, ya kita nih orangnya. Nah, perangkatnya nambah nih, ada radio wireless, ya karena nggak mungkin nih, misalnya dari Jakarta ke Bekasi, narik kabel, ya nggak mungkin juga, gitu kan, harus pakai radio wireless, gitu. Berarti nanti dari Bekasi harus membangun tower, di Jakarta juga bangun tower. Ya Jakarta Timur ya, bukan Jakarta Selatan atau Utara ya, jauh. Ya, paling radio wireless ini maksimal banget nih ya. Ini juga kalau kondisinya loss paling 50 km ya. Ya kalau dari Bekasi Bina Insani ke Jakarta Timur, misalnya ke Cakung gitu. Ya itu ke Cawang, ya, masih bisa lah pakai radio wireless. Tapi kalau udah ke daerah Kuningan, udah ke daerah Selipi, ya nggak angkat lah radio wireless. Nah, makanya harus pakai nanti ada kabel fiber optik. Gitu. Dan ini juga harus ya kalau ngebangun ya pasti mahal, pasti kayaknya nyewa sama si provider yang udah ngebangun fiber optiknya. Nah, jadi gitu ya, untuk MAN perangkatnya nambah nih, ada radio wireless sama mungkin ada kabel optik. Nah, protokol yang dipakai ya masih sama, Ethernet. Itu karena tidak menggunakan jasa dari provider. Ya, kita masih pakai protokol yang
kita bisa create sendiri ya tadi Ethernet. Oke, contohnya ini. Ya, ini contohnya misalnya factory-nya ada di Cikarang, ya, PT-nya di Cikarang. Ini office-nya ada di Jakarta. Nah, jadi orang yang ada di Jakarta pengen ngambil data yang ada di Cikarang, laporan produksinya misalnya. Ya nggak perlu lagi harus datang gitu ke Cikarang, tapi cukup bangun tower yang ada di Cikarang, bangun tower yang di Jakarta, koneksi, bisa kirim data. Seperti itu. Atau yang sekarang disebut dengan smart city, ya, jadi setiap traffic light atau lampu merah ya kita kenalnya. Nah, ini bisa dipasang CCTV. Ya, nanti CCTV-nya sudah terkoneksi dengan control center, ya, biasanya dipunya Mabes Polri ya. Ya, dan itu bisa kita lihat. Nah, ya. Ini bisa sifatnya WAN, bisa sifatnya MAN. Kalau sifatnya WAN berarti CCTV-nya ini harus terkoneksi ke internet. Berarti setiap CCTV ini mempunyai kabel data ini ya, paket data untuk bisa dia koneksi ke internet. Tapi bisa juga tidak pakai koneksi internet. CCTV ini ada wireless adapter. Nanti satu kota ini bisa di cover satu jaringan wireless. Nah, bisa seperti itu. Jadi nggak perlu jaringan internet. Ya untungnya apa kalau kita menggunakan private seperti itu, wireless private seperti itu, untungnya ya kita bisa memanage, bisa membuat security lebih aman. Kalau pakai jaringan internet ya bisa aja ada celah-celah yang nanti dimasuk atau ya tanda kutip ya dihack si smart city-nya ini. Tapi kalau misalnya jaringannya kita manage sendiri, ya agak sulit lah untuk misalnya dihacknya karena kita yang tahu gitu, kita yang bisa memproteknya sendiri gitu. Jadi semakin jaringan itu semakin diperbolehkan akses secara publik, logikanya berarti semakin rentan gitu. Tapi jaringan itu kita bangun secara private, semakin private berarti semakin aman ya, seperti itu. Oke, berikutnya ada WAN. Nah, ini yang agak rumit sedikit. Ya, lingkupnya luas, menggunakan interface serial legacy. Saat ini menggunakan interface Ethernet dengan media fiber optik. Ya, sekarang sudah ada ini ya, sudah ada fiber optik di switch juga sudah ada, modul fiber optik di router juga sudah ada modul fiber optik ya. Nah, ini ya, menggunakan jasa provider. Nah, di sini dia menggunakan jasa provider. Menggunakan perangkat router, modem, CSU, DSU, ATM switch, frame relay switch. Nah, jadi perangkatnya juga makin nambah nih, ada modem segala ya untuk WAN. Nah, protokol yang digunakan ini lebih banyak ya, karena tadi menggunakan jasa provider. Ya, kalau urusannya sama provider, protokolnya nggak cuma Ethernet, tapi banyak. Ada PPP, ada point-to-point protokol, ya, ada ATM, ada ADLC, ada frame relay, dan lain-lain ya. Nah, ini adalah protokol-protokol yang biasanya dipakai untuk WAN, koneksi WAN. Ya, kalau PPP yang mungkin kalian sudah tahu ya, ada yang ya disebut juga oleh VPN ya. VPN itu protokol utamanya ya PPP. Nah, nanti di bawahnya ada VPN gitu. Terus ya untuk end-to-end-nya yang terakhirnya ya pasti tetap menggunakan Ethernet. Nah, ini contoh jaringan WAN karakteristiknya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini ada head office. Head office-nya ini terkoneksi dari router ke koneksi ke kabel serial, modem. Nah, modemnya ini punyanya si provider. Biasanya punyanya kita ini sampai sisi routernya doang gitu. Atau bahkan routernya pun juga punya provider ya, karena kita cuma punya ini doang. Nah, untuk yang dari modem ke service provider ya jelas ini yang manage si orang service provider. Nah, begitupun yang di cabang-cabangnya seperti itu. Jadi ketemunya itu bukannya di head office langsung ke branch-nya, ke cabang, tapi si head office ini ya harus ketemu si service provider. Ini cabang pun juga harus ketemu service provider. Gitu. Ya, sama seperti ini, bisa seperti itu juga. Kalau sekarang kan medianya dulu masih menggunakan serial link, ya kalau sekarang udah menggunakan fiber optik gitu untuk mengkoneksikan antar perangkat.
Ya, karena apa? Speednya lebih bagus, secara ketahanan pun juga lebih bagus dibandingkan menggunakan serial. Nah, kalau di kampus kita itu juga ada kabel serial, tapi untuk fiber optiknya nggak ada nih. Jadi kalau mungkin kita praktek, kita bisa nih ngelihat serial linknya gitu. Tapi kalau fiber optiknya nggak ada. Gitu. Oke. Nah, ini gambaran secara lengkap ya jaringannya, LAN. Nanti ketemu sama WAN yang ini yang di cloud-nya ini berarti kita tidak bisa melihat. Ya, yang bisa kita lihat itu di ujung-ujungnya baru kita bisa lihat. Gitu. Jadi sama aja kayak kalian berlangganan internet provider, misalnya Telkomsel ya, contoh, terus kalian akses YouTube, yang kalian tahu ya, kalian koneksi ke Telkomsel. Nah, ntar urusan Telkomsel bisa nanti dia menghubungkan ke servernya YouTube. Nah, itu WAN-nya Telkomsel. Nah, seperti itu. Dan itu kita nggak bisa lihat. Yang kita bisa lihat, ya kita hanya bisa ke Telkomsel. Nah, itu seperti itu. Oke, berikutnya lagi ada peer-to-peer sama client server. Ya, ini juga mungkin udah banyak yang tahu ya. Peer-to-peer ini intinya tidak ada satu komputer yang memberikan layanan terus-menerus dan satu komputer yang menerima layanan terus-menerus gitu. Ya, intinya yang gantian. Nanti ada kalanya jadi server memberikan layanan, ada kalanya dia menjadi klien menerima layanan. Nah, yang dibolak-balik aja itu peer-to-peer. Kalau client server jelas nih, ada server, berarti ada komputer yang memberikan layanan terus-menerus, dan ada komputer yang klien namanya berarti menerima layanan terus-menerus. Ya, nah, ini contohnya peer-to-peer. Ketika komputer ini memberikan perintah sharing ya, ke komputer ini, artinya si komputer ini menjadi server. Tapi ketika komputer ini, file sharing ini memberikan file sharing ke sini, artinya sekarang dia jadi server dan ini jadi klien. Nah, ini bolak-balik disebut dengan peer-to-peer. Jadi nggak ada komputer yang derajatnya lebih tinggi, ya terus-terusan gitu. Terus ini client server ya jelas ya. Kalau kita ngomongin ke WAN, ya dan itu internet, ya pasti udah client server kalau internet. Ya, ketika kita mengakses sebuah website, berarti kita jadi kliennya, si website itu jadi servernya. Gitu. Ya gampangnya kalau kita ngakses YouTube, ya YouTube itu servernya, kita jadi kliennya. Ya, jadi ketika YouTube menghapus video yang kita lagi tonton, ya kita mau bisa apa? Karena kita cuma menerima layanan. Server ada di wewenang YouTube-nya. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya lagi ada bandwidth. Ya. Bandwidth adalah banyaknya data yang dikirim, dihitung dalam bit per detik atau bit per second. Ya, jadi bandwidth itu ya kalau gampangnya kita ilustrasikan, dia seperti pipa air. Ya, semakin besar pipa air berarti semakin banyak aliran air yang kita terima. Gitu. Semakin kecil pipanya berarti ya airnya semakin kecil kita dapat. Nah, itu bandwidth ya. Nah, satuannya kalau mungkin air ya mungkin satuannya debit ya, debit air. Nah, kalau ini satuannya si data itu bit ya. Bit itu file binary atau biasanya kalau disebut juga dengan pulsa. Ya, pulsa itu sebetulnya aliran bit ya, aliran bit yang dihitung per detik. Yang dijual pulsa itu istilah dari situ, dari bit itu. Oke, ya, jadi gitu ya, paham ya tentang bandwidth ya. Setiap perangkat jaringan dan media jaringan memiliki keterbatasan bandwidth. Nah, jadi gitu ya tadi yang balik lagi ke LAN sama MAN, kita bisa create bandwidth kita sendiri. Ya, tadi switch-nya kalau mau bagus, mau bandwidth-nya kencang untuk LAN, oh berarti switch-nya ganti. Jadi yang bukan lagi Ethernet, tapi yang gigabit Ethernet. Berarti PC-nya juga harus kita ganti LAN card-nya. Jadi yang gigabit Ethernet. Gitu. Sama MAN juga. Oh, kalau mau kencang berarti akses point-nya kita ganti. Yang awalnya misalnya 802.11b atau G ganti yang N yang terbaru. Yang bisa sampai speed-nya 50 Mbps, yang WiMAX sebutnya biasanya. Ya, yang bisa speed-nya sampai
1 gigabit misalnya second. Nah, itu disebut dengan bandwidth ya. Jadi bandwidth itu untuk LAN-MAN kita bisa create, tapi untuk WAN, nah itu yang main adalah orang service provider. Ya mau sebagus apa bandwidth kita di bawah ya, LAN kita di switch-nya bagus, NIC-nya bagus, tapi koneksi yang kita berlangganan itu bandwidth-nya kecil ya, kita tetap download-nya ya kecil gitu, koneksi internetnya kecil gitu. Karena urusannya sama service provider gitu. Oke, nah berikutnya ada satuan bandwidth yang lain adalah misalnya, jadi hitungannya dia paling kecil itu bit ya, bit per second, B-nya B kecil bukan B besar. Kalau B besar berarti byte ya. Jadi 1000 bit per second dalam 1 detik berarti ya. Dalam 1 detik kalau dikirim data 1000 ya, 1000 bit itu sama aja 1 kilobit per second. Gitu. Jadi anggapnya gini, kita punya barang kecil-kecil nih, ada jumlahnya ada 1000. Barang kecil-kecil itu kita taruh dalam 1 kardus. Nah, 1 kardus itu disebut dengan 1 kilobit per 1 kilobit lah anggapnya. Jadi kita kirimnya sekarang dalam 1 kardus itu yang isinya 1000 dikirim secepat 1 detik gitu, secepat 1 detik. Nah, itu kayak gitu bandingannya. Nah, ini karena kardusnya ini ada 1000. Nah, ini ada 1000 kilobit per second. Nah, kita taruh lagi di kardus lagi yang lebih besar. Nah, itu berarti sama aja 1 megabit per second. Ya, kita kirim lagi, satu kirim berarti udah 1 megabit per second. Nah, berikutnya sama kelanjutannya. Ada kardus yang gede, itu bisa kita taruh lagi, gitu, dalam 1 kardus yang lebih gede lagi. Ya, disebut juga dengan 1 gigabit per second. Nah, itu ilustrasi gampangnya ya, biar mudah dipahami. Jadi semakin tinggi bandwidth sebuah media atau perangkat, semakin banyak data yang dikirimkan dalam satuan waktu tertentu. Kayak tadi ya, bandwidth itu sama kayak pipa air. Jadi kalau pipanya makin besar, ya berarti speed-nya kita bisa lebih cepat. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini setelah data dikirimkan melalui jaringan dan disimpan pada komputer tujuan, maka banyaknya data disimpan dihitung dalam satuan byte. Nah, jadi awalnya si data itu hitungannya byte. Tapi ketika dikirim, data itu dipecah jadi bit. Gitu. Ya, jadi yang dikirim itu bukan byte tapi bitnya. Gitu. Jadi kalau dalam ilmu kimia ya, satuan terkecil itu adalah atom gitu. Ya, satuan kecil atom. Nah, sekarang kita ada sebuah benda, berarti kan benda itu terdiri banyak atom. Nah, berarti itu si benda itu dipecah-pecah, dipotong-potong sampai jadi atom. Nah, atom itu yang dikirim. Gitu. Nah, mungkin nih kita berandai-andai, mungkin suatu saat nanti di teknologi yang akan datang bisa ngirim teleportasi barang. Kalau sekarang kan yang kita kirim ini data. Ya, data ya itu sistemnya teleportasi kan intinya gitu, dikirim tuh. Nah, tapi yang dikirim bukan barang utuh, tapi barangnya dipotong-potong jadiin bit, nanti ketika sampai tujuan direkonstruksi lagi jadi byte lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi setiap 8 bit data yang diterima komputer tujuan akan disimpan sebagai data dengan besaran 1 byte. Nah, hitungannya 8 bit itu dihitung 1 byte. Ya. Jadi contoh nih, kalau kita ngirim 16 bit, berarti yang diterima 2 byte. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Bandwidth? Nyambung ya? Lanjut ya? Lanjut, Pak, lanjut. Oke, ini bandwidth. Nah, ini satuannya ya. Ada beberapa jaringan lokal yang memperlihatkan kecepatan pengiriman data yang dimilikinya. Ethernet ini yang paling kecil ya. 10 Mbps. Nah, 10 Mbps itu udah kencang benar sebetulnya ya. Nah, udah cepat banget. Kita berlangganan internet 10 Mbps itu ya udah bagus lah. Asalkan yang ini ya, yang dedicated ya, bukan yang up to. Nah, biasanya kalau yang jualan-jualan itu murah 10 Mbps. Ya, tapi up to gitu. Berarti MIR ya, maksimum
maksimum kirimannya gitu. Harusnya cheer ya, yang commit gitu. Jadi ya 10 Mbps itu cepat sebetulnya. Nah, terus ada Ethernet di atasnya ada 100 Mbps. Ada gigabit Ethernet ada 1 gigabit per second, ada 10 gigabit Ethernet ada 10 gigabit per second. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau kita ngomongin bandwidth lokal ya berarti kita pilih ini si switch yang sudah ya minimal jangan ada Ethernet lagi tapi sudah pas Ethernet lah. Gitu. Tapi ya tadi harus sama. Si switch-nya sudah pas Ethernet, ya port-port switch-nya itu udah pas Ethernet, si komputernya pun juga harus sudah pas Ethernet. Jangan masih Ethernet gitu. Jadi nanti ya sama aja, speed-nya akan dipakai yang Ethernet juga. Oke. Nah, ini yang berikutnya adalah topologi. Nah, topologi ini dibagi dua, ada topologi logikal, ada topologi fisikal. Nah, yang kita bahas ini ada yang logikal dulu. Logikal itu ada deterministik sama non-deterministik. Deterministik ini berurutan, non-deterministik ini tidak berurutan. Nah, ini contohnya yang deterministik ya, yang berurutan ini misalnya, yang deterministik. Ini saya gedein dulu. Nah, ini jadi komputer A mau kirim ke komputer E. Nah, komputer C mau kirim ke komputer D. Nah, si C-nya ini akan nunggu sampai si A kelar, berarti berurutan dia. Deterministik. Dan secara default ya jaringan itu ya pasti deterministik, LAN ya. Itu pasti deterministik kalau misalnya tidak pengiriman datanya yang jenisnya sama. Nah, kalau LAN-MAN ya tanpa ada internet ya pasti yang dipakai deterministik. Nah, tapi lain halnya kalau misalnya kita sudah dipakainya sudah WAN. Nah, si A mau kirim ke E, si C mau kirim ke D, ini nggak nunggu. Nah, ini disebut dengan collision. Ya, nama lainnya nge-lag lah. Ya, karena tidak saling berurutan ya. Ya, jadi kalau gampangnya gini ya, tadi ada kalau misalnya ada yang jaga warnet ya, ada yang gampangnya gini. Biasanya kalau di warnet ya kalau belum dibagi ya bandwidth-nya ya, kalau belum dipisah bandwidth-nya. Orang yang lagi download itu akan mengganggu orang yang lagi main game. Gitu. Karena dia menggunakan jalur yang sama ya. Dan dia tidak saling berurutan tapi dua-duanya berjalan di traffic itu gitu. Ya pasti akan salah satu ada yang like ya. Terus pasti yang kena sih biasanya sih yang main game gitu. Karena yang satu download pasti dia akan menggunakan bandwidth yang besar. Nah, gimana mengatasi itu ya kita harus melakukan konfigurasi. Nah, jadi untuk kejadian seperti itu yang non-deterministik yang tidak berurutan berarti kita harus adanya konfigurasi secara logikal. Jadi jaringan itu secara fisikal dan logikal. Fisikalnya kabelnya terpasang dengan baik, logikalnya berarti kita harus bisa membagi aliran trafficnya itu. Jadi agar tidak terjadi yang namanya collision. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Nah, berikutnya ada fisikal, yang fisikal udah pada tahu lah gitu. Dengan komputer tinggal connect ke switch connect ke router, ya udah connect gitu doang. Nah, kalau dulu ada bus, star, extended ring, mesh, hierarchy ya. Kalau digambarkan seperti ini ya, ini udah nggak ada, ini juga udah nggak ada. Yang paling ini yang biasa umum ini. Ya, ini PC atau NOT ya. Ini NOT-nya ini terkoneksi ke switch ini sebagai konsentrator ya, hingga mengkoneksikan ke setiap perangkat-perangkat yang terkoneksi sama dia. Atau nih extended star ya, jadi PC connect ke PC, switch connect ke switch, ya, biasanya disebut dengan uplink atau trunking, ya, ini yang disebut dengan extended star. Jadi lantai 1 switch-nya connect ke lantai 2 di switch lantai 2. Nah, itu yang disebut dengan extended. Atau juga yang seperti ini bisa gitu, hierarchy gitu. Jadi switch ketemu switch tapi tanpa ada switch core ketemu switch distribution, biasanya seperti itu ya. Nah, tanpa ada PC lagi. Nah, seperti itu biasanya bisa seperti itu. Ya, biasanya nanti kalau di kalian kan nanti ada ini FI ya. FI ini TI ya. TI apa SI ya? Gabungan apa?
Halo? Gabungan Pak. Gabungan ya. Nah, kalau yang nanti ngambil Gabung Pak, gabung. gabung ya. Kalau yang ngambil TI nanti ada belajar jaringan komputer terapan ya, terapan 1, 2, dan 3 itu belajar Cisco. Nah, di Cisco nanti kita bisa membagi switch-nya, ada switch core, switch distribution, sama switch access. Nah, biasanya gini kondisinya. Jadi ini switch, misalnya katakan ini switch distribution, ini di atasnya switch core, di bawahnya switch access. Bisa seperti itu. Nah, ini secara fisik ya. Nah, ini yang best practice-nya, best practice-nya yang biasa dipakai di kebanyakan ya perusahaan yang menengah ke bawah lah, ya UMKM, warnet ya biasanya kayak gini doang nih, topologinya nggak ribet-ribet. Ya, ini ada LAN, ada switch, connect ke komputer, switch-nya connect ke router, ya bisa mikrotik, ya bisa PC dijadiin router, ya bisa gitu. Nah, si PC ini atau si router ini nanti connect ke internet gitu. Nah, biasanya juga si router ini yang menghubungkan dari LAN ke internet disebut dengan router gateway atau router NAT ya. Nah, biasanya ditambahkan lagi yang namanya firewall. Untuk apa? Untuk dia nanti ada blokir. Nah, ini sistemnya kayak gini. Di CPC akan mengirim HTTP request. HTTP request ini nanti akan diteruskan, ya, di forward atau di jump ke si internet. Nanti dari internet dia akan mengirim HTTP respon, nanti akan diterima sama si router akan meneruskan lagi ke LAN-nya, ke PC yang merequest tadi. Nah, atau juga kita aktifkan firewall-nya. Si PC ini ketika di HTTP request, nah dia akan dilihat di sini ada firewall. Firewall itu ya bisa dibilang filternya lah. Ya, jadi kita anggap bahwa si PC ini tidak boleh akses internet, nanti tidak diteruskan HTTP request-nya ke internet, tapi di drop seperti ini. Ya, itu simpelnya seperti itu. Oke, berikutnya, nah ini yang lebih kompleks sedikit. Di perusahaannya memiliki server. Nah, ini server ini harus kita lindungi, baik dari dalam maupun dari luar, dari internet. Ya. Si server ini, ya, ya tadi ya perlindungannya nih dari dalam berarti ada firewall yang dari dalam, ada firewall yang dari luar, yang mengarah keluar. Gitu. Jadi ada mungkin satu PC yang nggak boleh ngakses server. Ya, berarti ketika si PC itu ngakses server, nanti ada blokir. Gitu. Atau dari luar ada tidak boleh meremote dari server. Tapi orang yang sekarang zamannya WiFi ya, nggak perlu lagi datang ke kantor, servernya bisa diakses di mana aja, berarti tinggal dibuka aksesnya dari si router luar atau router gateway agar orang dari luar ya dari internet bisa mengakses si server. Nah, seperti ini ya konsep biasanya sekarang. Gitu. Atau yang tidak berhak nanti di drop gitu. Nah, ini yang lebih kompleks biasanya seperti ini ya. Nah, lebih kompleks seperti ini. Jadi biasanya udah perbagian. Ini katakan ini bagian produksi, ini bagian manajemen, ini bagian IT. Nah, masing-masing mempunyai sebuah router ya untuk menjaga bagiannya masing-masing. Intinya kalau dibeginiin si orang produksi kalau ke manajemen dia nanti akan melewati switch-nya dia, melewati router dia, dari router dia nanti masuk ke switch, dari switch nanti di sini diperbolehkan atau tidak diperbolehkan akses dari orang produksi ke orang manajemen. Kalau diperbolehkan berarti terusin lagi ke switch, terusin lagi baru ke PC tujuan. Gitu. Nah, begitupun juga mengakses di server. Ya, dari orang produksi akses ke switch, switch ke router, router ke switch, switch ini ke router yang perlindungan dari LAN. Ya, ini kalau misalnya diperbolehkan ya tinggal akses switch, tinggal diakses di servernya. Nanti ada request, ada HTTP respon ya, ada respon ya, bisa HTTP respon kalau misalnya web base ya. Kalau yang lainnya ada, pokoknya ada respon ya, respon balik untuk dia bisa diakses. Nah, ini udah bagus. Yang bikin nggak bagus tuh gimana? Yang bikin nggak bagus begini, karena ini switch-nya orang Indonesia nih, biasanya gini,
ribet gitu, harus nyolok kabel dulu. Ini kan semuanya nyolok kabel nih, si PC-PC-nya. Pengennya langsung aja buka laptop, connect wireless, bisa ngakses server. Nah, kadang ada IT yang mungkin kurang paham, dia tinggal ada switch, tarik kabel, di sini dibangun apa nih saya buat ini ya. Nah, ini jadi dia narik kabel begini. Nah, misalnya dari kabel ke sini, dia buka sini akses point. Nah, dia buka di sini akses point. Ya, akhirnya ada orang yang tidak berkepentingan, orang yang tidak boleh nih buka laptop, connect ke sini akses point, bisa masuk ke server. Nah, ini bahaya seperti ini. Karena kalau si wireless ya, ini jaringan WiFi ini ya jaringan yang tidak jaringan yang WiFi ini jaringan tidak aman karena menggunakan udara untuk koneksinya WiFi ini. Ya, jadi ya kalau mau aman ya sebenarnya ya kabel gitu. Ya, karena prinsipnya hacking itu adalah kita harus terkoneksi dulu baru bisa ngehack kan. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau udah bagus begini ya jangan dibikin, ya oke dibikin simple, dibikin orang nggak perlu lagi nyolok kabel gitu ke switch-switchnya masing-masing. Ya cuman jadi bahaya untuk si servernya ini. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, itu pembelajaran yang kita pelajari malam ini ya. Jadi apa aja jaringan komputer, terus ada tipenya, ada peer-to-peer, ada bandwidth, ada topologi logika, ada topologi fisik. Ya, itu aja ya penjelasannya saya, atau ada yang mau ditanyakan? Sekarang jam berapa nih? Udah jam 8 belum? Pak, masih ada setengah jam. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Halo? Halo, misi Pak. Halo Pak. Ya. Pak, saya Iqbal mau izin bertanya Pak. Ya. Masalah yang bandwidth. Kira-kira bedanya bandwidth sama speed test itu apa ya Pak? Apa maksudnya dari analoginya gitu loh? Oke. Kan kadang suka sama atau enggak beda gitu pengertiannya. Ya. Itu aja sih Pak paling. Itu aja ya. Oke. Ya, jadi bandwidth sama speed test tuh ya, kalau speed test itu ya dari kata namanya, ya kata namanya speed test. Berarti untuk mengetes kecepatan dari apa ya, dari bandwidth-nya. Nah, karena speed test itu yang biasa kita pakai itu bandwidth internet, ya berarti kita menguji speed internet. Gitu. Jadi buat apa pengujian ya? Buat kita ibaratnya buat mengkonfirmasi ke si pihak ISP. Katanya dia jualan misalnya 10 Mbps, kok saya dapatnya cuma 5 Mbps. Nah, itu bisa kita komplain. Ya, tapi gini, karena tadi ya sistemnya bandwidth itu bisa up to, ya bisa maksimum, ya maksimum keadaan maksimum. Ya, jadi mungkin ketika 5 Mbps kamu speed test pada hari itu, ya mungkin dalam keadaan bandwidth-nya lagi di-share. Ya, jadi biasa gitu provider tuh ngakalinnya. Oh 10 Mbps murah banget. Sekarang yang ada provider ya plat merah, ya kan. Cuman 200-300 ribu gitu. Kok bisa murah seperti itu? Karena ya sebetulnya share. Tapi kok ada provider yang jual cuman 2 Mbps mahal. Ya, tapi dia dedicated. Jadi ketika di speed test mau hari apapun, mau jam berapapun, dia dapatnya sama, misalnya 2 Mbps. Tapi kalau misalnya yang share, bisa jadi ketika di jam-jam sibuk, itu nggak sampai yang dia tawarkan, yang dijanjikan. Tapi ketika jam-jam sepi, nah itu baru bisa maksimal. Gitu. Oke? Paham maksudnya? Pak, thank you. Sama satu lagi nih Pak, kalau boleh. Ya. Saya mau bertanya. Kira-kira di unit Bina Insani pakai ISP apa ya?
Nah, kalau sekarang saya kurang tahu ya, kayaknya dulu tuh masih pakai Remala kalau nggak salah. Dulu ya, setahu saya. Tapi tahu kalau sekarang, saya kurang tahu. Nanti bisa tanya ke Pak Mardi, nah, itu dia yang megang jaringannya sekarang. Pak Mardi, Pak Japar, nah itu yang megang jaringan di Binensa nih. Nah, saya nggak tahu ya, saya bukan yang megang, yang nggak tahu. Kalau dulu setahu saya itu pakai Remala dulu ya. Oke. Ada lagi? Udah? Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kalian sudah absen belum di itu di kampus? Sudah, Pak. Sudah absen Cuman ya? tadi Sudah Pak. Pak. Tadi ada sempat kendala Pak. Absen lagi kalau yang kendala biasanya 2 kali ya, nah, sekali aja. Itu nanti saya cek dulu nih sekarang. Kalau yang belum absen nanti bisa saya absenin. Kalau misalnya terkendala, tapi kalau yang belum nyoba 2 kali, sebaiknya dicoba dulu 2 kali. Takutnya tadi masih ada kendala, tapi sekarang sudah enggak. Oke, saya cek dulu. 2021. Oke. Ini absensi. Oke. Ini Ahmad Sodikin absen, udah hadir. Hadir, Pak. Ini terus lagi yang sudah hadir absen Adira Pratama, udah. Hadir, Pak. Hadir. Aldi, udah. Udah Pak, hadir Pak. Terus Andi Muhammad, udah. Nah, Arif Yoga ada nggak orangnya? Arif Yoga ini belum nih. Arif Yoga, mana Arif Yoga, ada nggak? Nah, kasih tahu ya temannya Arif Yoga nih, dia belum absen. Terus ada Chandra udah. Chandra David, udah. Terus ada Derry, ini udah. Ada Desi, udah. Dimas, izin ya. Dimas, izin sama si Denny, izin. Iya Pak, maaf Pak, saya izin ya Pak. Ya. Iya, saya lagi kerjaan Pak. Nggak apa-apa, Den. Kalau masih bisa ini, jangan izin, masuk aja. Gitu. Karena ada penilaian loh, hadiran dan tidak hadir ya. Ya Pak, makasih Pak. Terus lagi tadi sampai mana ya? Tadi sampai Dimas ya. Dimas izin. Terus Piko hadir, sudah. Virgiawan, sudah. Terus ada, oh ini Virgiawan ada 2 ya? Ada Virgiawan Muhammad Agamsyah, ada Virgiawan Rapli Faturrahman. Ya. Nah, terus ada Guntur, ini udah absen. Jujun, udah. Terus ada Katrin, udah. Ada Kolivan, udah. Ada lagi Lutfiana, udah. Nah, M. Alif nih, belum nih, dia Bang Alif belum absen. Ya, kasih tahu ya. Terus ada M. Nur Mahmud, udah. Muhammad Farhan, udah. Muhammad Abdul Jaki ini belum. Muhammad As Farhan belum. Muhammad Bintang belum. Muhammad Iqbal udah. Muhammad Taufik udah. Rendra udah. Rizky belum. Rizky Arfiansyah belum. Setiadi Wiro belum. Taji Bilal belum. Wasis udah. Yuli udah. Oke. Nah, tadi yang saya sebutkan yang belum, ya absen ya. Oke. Nah, ini. Ada lagi mau bertanya? Saya Pak Adira, Pak.
Ya, Dira, ini apa? Untuk materi hari ini apakah bisa di-share, Pak, untuk Ya. soft copy-nya? Ada. Nanti kalian buka kampus ya. Jadi kampusnya ini harus aktif. Kalian semuanya ada di kampus. Ini saya share materinya, termasuk tugasnya. Jadi tugas itu 3 hari dari sekarang. Ya, jadi sekarang saya ngasih tugas 3 harinya. Kalian harus mengerjakan. Nanti yang tidak absen di hari ini bisa mengumpulkan tugas juga ya untuk dia absen. Jadi bisa absennya itu sebetulnya yang paling utama itu adalah mengumpulkan tugas. Ya, jadi kalau sekarang kamu absen tapi nggak mengumpulkan tugas, bisa jadi tidak absen. Ya, jadi yang paling utama adalah pengumpulan tugas. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Halo Pak, Ya. Viko Pak mau bertanya. Iya, Piko. Tadi yang disampaikan Bapak, saya lihat ada DMZ ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Oke. sedikit Pak, apa itu DMZ Suite? DMZ itu kepanjangan dari Demilitarized Zone ya. Artinya area yang kita jaga gitu. Karena biasanya di DMZ itu adalah servernya. Ya, jadi di DMZ itu kalau dari luar ya kebacanya itu misalnya contoh ya, ini mungkin karena kita belum belajar IP ya. Jadi dari luar itu dari internet orang membacanya itu IP publik. Tapi kenyataannya di dalam si servernya kita install di servernya itu adalah IP lokal. Gitu. Jadi IP publiknya itu berada di routernya. Jadi ketika orang menyerang ke server, ya yang diserang sebetulnya bukan servernya tapi routernya. Gitu. Jadi secara data harusnya aman nih, harusnya data aman. Gitu. Atau dia nge-DDoS, yang dia DDoS adalah routernya. Gitu, yang diserang routernya, bukan si servernya. Nah, gitu. Jadi DNS itu kondisi si router ya mengamankan si servernya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Pak, saya mau tanya Pak. Iya. Nanti itu ada tugas kelompok nggak ya Pak? Nanti kalau di praktek ada ya. Kalau praktek ada ya. Karena kan kita keterbatasan perangkat, keterbatasan waktu juga. Nah, jadi pengerjaannya biar cepat kita pakai ya kelompok ya. Gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Saya lagi Pak, Viko Pak. Ya, boleh. Kan tadi dibahas mengenai traffic ya Pak, terkait pengiriman voice network, video network, data network. Contoh tadi WhatsApp. Ketika kita mengirim foto atau video ke orang lain melalui WhatsApp, nah itu kan berarti secara datanya dikirimkan ke itu dulu ya Pak, apa namanya, servernya WhatsApp dulu kan? Iya, betul. Nah itu untuk keamanan datanya seperti apa Pak? Soalnya contoh dari perusahaan yang tempat saya bekerja itu sangat menekankan tidak menggunakan WhatsApp atau third party lah biasanya. Mungkin bisa dikasih pencerahan Pak. Ya. Oke. Ya, jadi secara keamanan data ya, data itu kan melewati banyak device ya, banyak perangkat. Jadi pertama data itu kan melewati perangkat kita ya. Ya tadi ya, ke switch kita, terus ke router kita. Kalau tadi ngomongin WhatsApp berarti nanti ke provider internet kita. Nah, baru nanti dari provider ke si WhatsApp-nya gitu. Nah,
kalau ngomong mau dari segi keamanan, berarti kita harus sebenarnya menjaga dari bawah dulu. Ya, dari router, dari apa, switch kita. Ya, berarti ya harus pakai switch ya, jangan pakai hub tentunya, pakai switch. Terus pakai routernya juga harus secure, gitu, settingan untuk di LAN-nya. Gitu. Terus akses internetnya, nah akses internetnya juga harus secure gitu. Jadi biasanya juga yang apa ya, jadi yang jadi serangan itu ya biasanya ISP-nya. Jadi cari pilih juga ISP yang bagus gitu. Karena biasa celah dari ISP nanti bisa masuk ke si pelanggan-pelanggannya. Nah, tadi kalau terkait WhatsApp ya WhatsApp sebetulnya ya dia mempunyai standar untuk membungkus datanya dia gitu. Ya untuk encapsulation datanya dia. Ya, tapi tergantung balik lagi ke si penggunanya gitu. Apakah sudah percaya dengan encapsulation yang ditawarkan sama WhatsApp gitu atau tidak gitu. Ya. Jadi kalau ngomongin keamanan tadi ya, kalau dari bawahnya juga harus aman, dari jaringannya itu harus aman gitu. Jadi kalau mau pakai apapun kalau dari bawahnya providernya juga nggak aman ya tetap masih bisa kena juga gitu. Nah, seperti itu ya mungkin ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Oke, ini saya buatkan tugas. Nanti kalian bisa lihat di kampus. Ini pengantar ya, pengantar jaringan komputer semester ganjil FI 2001 B.
FI ya. FI 2011 ya. 2011, sorry, 2021. Iya, Pak. Oke, tugas. Sekarang tanggal 20. Oke, ini saya tambahin waktunya ya, jadi 4 hari ya. Berarti sampai hari Kamis ya. Ya, sampai Kamis. Rebu nih, sampai Kamis nggak apa-apa. Ini saya sampai jam 24. Nah, sampai jam 00 ya. FIB. Ada banyak sekali moral slide dan ternyata ini ya.
Oke, sebelum saya akhiri, saya mau screen dulu ya. Ini yang sudah saya kirimkan. Pertama materi ini, kalian bisa download di sini ya, di materi yang tadi kita PowerPoint-nya. Terus tugas juga sudah saya buat ya, dari tanggal 20 ya sekarang sampai nanti berakhir di tanggal 24, benar ya? Ya, sampai jam 12, benar ya? Benar. Ini sorry, ini tadi tugas sudah dapat ya. Oke, udah ini. Nah, ini udah sudah ya. Pengantar jaringan komputer. Nah, ini udah tugas pertemuan 1. Ya, intinya tugasnya tinggal di-upload aja. Oh ya, uploadnya nanti bentuknya PDF ya. Ini saya kasih note dulu deh. Upload tugas format PDF. Kalau bisa di watermark ya, kalau bisa ya. Nah, jadi keasliannya. Jadi kita sedikit-sedikit kita belajar security ya. Jadi ketika tugas itu harus punya nilai keaslian. Ya, minimal kita punya watermark untuk diri kita sendiri. Ya, jadi keasliannya sudah terjamin bahwa itu punya kamu. Oke, ini udah semua ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai sini untuk materi kita yang pertama. Ya, nanti tolong dibuatkan aja WhatsApp-nya ya, kalau mau biar lebih gampang kita berkomunikasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam